Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat ide jualan puding mawar. Ini request dari salah satu subscriberku, meminta untuk dibuatkan resep puding mawar cup dari Siti Jumaroh di Depok. Oke, seperti apa proses cara pembuatan serta bahan-bahannya? Simak terus videonya sampai selesai. Kita buat terlebih dahulu. Untuk puding mawarnya ada 250 ml air. Kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir. Lalu di sini juga akan aku tambahkan dengan 3 sendok makan susu kental manis atau SKM ya. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna. Juga tambahkan dengan 1 sendok teh bubuk jelly, pilih juga yang tanpa warna. Aduk hingga tercampur rata. Setelah itu baru akan kita masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Jangan lupa untuk sering diaduk supaya susunya tidak pecah. Nah, kalau sudah mendidih, kemudian angkat. Bagi puding menjadi 3 bagian yang sama berat ya, kurang lebih 3 sendok sayur, lalu letakkan di mangkok masing-masing. Selanjutnya untuk ketiga puding ini akan aku beri warna merah muda, lalu juga hijau serta oranye. Lalu masukkan ke dalam cetakan mawar. Ini aku menggunakan cetakan mawar yang kecil ya, karena cetakan mawar itu ada beberapa macam size. Ini kurang lebih ukurannya 4 cm ya untuk diameter cetakan mawarnya. Masukkan semuanya aja puding warna ke dalam cup cetakan mawar yang terlebih dahulu sudah dibasahi dengan menggunakan air matang. Nah, kalau sudah semuanya masuk ke dalam cup cetakan mawar, kemudian biarkan hingga mengeras kurang lebih 1 jam. Nah, selanjutnya aku akan keluarkan dari cetakan, lalu sisihkan terlebih dahulu. Aku akan siapkan untuk puding putih ada 500 ml air, 1 sendok makan bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna, serta 1 sendok makan bubuk jelly, pilih yang tanpa warna. Masukkan untuk gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Kemudian di sini masukkan 5 sendok makan SKM atau susu kental manis. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya akan kita masak hingga mendidih. Masak kembali dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Jangan lupa untuk sering diaduk. Nah, kalau sudah mendidih, kemudian angkat. Di sini siapkan cup. Aku menggunakan cup berukuran 100 ml. Masukkan sebanyak 1 sendok sayur ke dalamnya.
Lalu setelah itu biarkan hingga dingin atau mengeras. Untuk satu resep ini ya menjadi 10 cup. Lalu kalau sudah puding putihnya mengeras, masukkan untuk puding mawar di atasnya seperti ini. Lakukan hingga semuanya selesai. Kalau semuanya sudah selesai, kemudian sisihkan. Siapkan untuk puding bening, yaitu ada 300 ml air. Lalu juga tambahkan 1 sendok makan bubuk jeli, pilih yang tanpa warna. 3 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk dan masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, lalu angkat. Segera tuang selagi masih panas di atas puding mawar hingga tertutup ya. Untuk puding mawarnya kurang lebih setengah sendok sayur. Lalu kalau sudah, biarkan hingga mengeras, diamkan selama 1 jam. Boleh disimpan di kulkas ya biar cepat dingin dan mengeras. Untuk puding mawar cup ini cocok banget ya sebagai ide jualan. Untuk isian snack box juga cantik. Nah, untuk per cupnya di sini bisa dijual dengan harga 2.500 sampai 3.000 rupiah. Oke, setelah dingin baru tutup ya dengan menggunakan tutupnya. Setelah itu siap untuk disajikan atau dijual. Seperti ini hasilnya setelah semuanya dingin dan mengeras. Oke, sekarang aku akan mencoba satu ya. Jadi ada 3 lapis untuk puding ini. Ada puding putih, puding mawar, juga puding bening. Untuk teksturnya ini sangat lembut, juga kenyal, karena aku menggunakan 2 bubuk agar-agar dan juga aku kombinasi dengan menggunakan bubuk jeli. Nah, ini kalau pencahayaannya aku nyalakan dan juga aku matikan ya, hasilnya warnanya seperti ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk semua subscriber aku yang ingin mencoba ide jualan puding mawar cup ala aku. Oke, demikian tadi saja. Untuk yang mau request, silahkan aja. Kalau aku bisa membuatkan, akan aku buatkan resepnya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video-video aku. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan snack ya. Ini snacknya itu unik, dari bahan yang sederhana tapi rasa bintang 5. Bisa kalian jual 3 ribuan. Namanya pie brownies. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Aku siapkan bahan untuk kulit, ada 100 gram margarin. Ini kalian juga kalau mau premium bisa diganti margarin dengan butter ya. Kemudian tambahkan 50 gram gula pasir yang sudah di blender, 150 gram tepung terigu yang pro sedang. Kemudian ini akan aku
tambahkan juga 20 gram susu bubuk, 1 butir kuning telur. Lalu setelah itu akan aku aduk hingga berbulir atau sampai bergumpal-gumpal. Nah, di sini juga aku akan tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Oke, untuk mengaduknya gunakan garpu aja ya, sendok garpu, supaya nanti bisa berbulir untuk adonannya. Nah, kalau sudah berbulir, lanjut di sini aku akan ulen dengan menggunakan tangan, diremas-remas aja hingga menjadi kalis. Nah, di sini jika tepungnya masih agak kurang bisa melekat ya, itu jangan ditambahkan air tapi tambahkan takaran margarinnya. Tapi untuk ukuran yang aku bagikan resep ini margarinnya sudah pas. Oke, selanjutnya siapkan cetakan pie oval seperti ini yang diolesi dengan margarin. Kemudian ambil adonan dengan berat 45 gram. Kemudian tinggal dicetak aja. Di bagian dalam seperti ini dipipihkan. Nah, ini lakukan ya hingga semuanya selesai. Kalau sudah seperti ini, kemudian akan aku tusuk-tusuk dengan sendok garpu di bagian dalamnya supaya nanti tidak bergelembung ya saat di oven. Nah, ambil lagi dengan berat 45 gram karena prosesnya mau kita oven, jadi oven di sini sudah harus kalian panaskan ya 10 menit sebelum adonan masuk. Oke, dipipihkan dan diratakan, jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis, jadi dikira-kira aja. Setelah semuanya selesai dicetak seperti ini, kemudian akan aku oven ya. Untuk satu resep yang aku bagikan menjadi 13 kulit pie coklat. Nah, ini akan aku oven selama kurang lebih 20 menit hingga setengah matang ya. Nah, untuk suhu di oven yaitu 180 derajat Celcius, apinya atas dan bawah. Selagi menunggu kulitnya matang, di sini aku akan siapkan untuk topping, yaitu ada coklat blok ya, yang aku tim setelah mencair, kemudian masukkan 100 gram margarin. Jadi untuk DCC-nya itu 100 gram, kemudian margarinnya juga 100 gram. Nah, saat margarin masuk seperti ini, apinya harus kalian matikan ya, supaya tidak terlalu panas. Jadi cukup mencairkan atau melelehkannya menggunakan uap air yang ada di panci di bawahnya. Kemudian tambahkan 20 gram minyak sayur. Lalu setelah itu biarkan hingga setengah dingin ya. Nah, setelah itu aku akan siapkan 2 butir telur di sini. Untuk telurnya gunakan yang suhu ruang. Akan aku kocok lepas dengan aku tambahkan gula pasir yang aku blender sebanyak 130 gram. Kocok lepas aja menggunakan whisk seperti ini, tidak perlu menggunakan mixer ya. Oke, setelah itu di sini aku akan tambahkan dengan 90 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang, 10 gram coklat bubuk. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan coklat tim yang sudah hangat ya atau setengah dingin. Masukkan semuanya aja, kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah itu masukkan nanti ke dalam plastik segitiga. Oke, dan untuk kulit pie sudah setengah matang. Kemudian akan aku semprotkan topping coklat tadi hingga penuh. Nah, seperti ini lakukan hingga semuanya selesai.
Selanjutnya taburi di bagian atasnya dengan choco chip atau sesuai selera ya, kalian punya almond bisa juga ditaburi dengan almond slice atau mungkin juga bisa Coco Crunch ya. Oke, selanjutnya akan aku oven kembali selama 30 menit api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Dan ini sudah matang seperti ini, kemudian akan aku biarkan hingga dingin, baru nanti setelah dingin dikeluarkan dari cetakan. Nah, ini tampilannya kalau sudah dingin dikeluarkan dari cetakannya, sangat cantik banget. Untuk bagian luar kulit pie-nya itu renyah, dan untuk di bagian topping browniesnya itu browniesnya lembut banget ya. Jadi ini pas buat kalian sebagai ide jualan atau mungkin ide hantaran, atau juga untuk sajian santapan saat nanti teman minum teh, kopi, atau mungkin ini mau lebaran bisa untuk snack ya, jajanan saat tamu datang. Ini di suhu ruangan bisa bertahan sampai 4 hari. Jadi kalau kalian ingin membuat lebih banyak, silahkan membuat kulit pie-nya terlebih dahulu, kemudian simpan di dalam wadah yang tertutup rapat, baru setelah itu nanti saat mau dijual baru membuat untuk isiannya atau untuk toppingnya dan bisa di oven kembali. Nah, di sini untuk kulit pie-nya bisa sampai matang sempurna untuk penyimpanannya atau setengah matang. Jadi nanti sesuaikan aja dengan selera. Kalau sampai benar-benar garing itu bisa bertahan sampai lama, tapi kalau setengah matang itu hanya bisa bertahan kurang lebih di dalam box itu ya, itu hanya 3 hari aja. Nah, untuk cara pengemasan bisa dimasukkan ke dalam plastik OPP. Jadi nanti untuk plastik OPP-nya sesuaikan aja ya ukurannya. Di sini aku menggunakan ukuran 7 kali 16 cm. Kemudian bisa dipercantik dengan tambahan stiker. Tapi harus diingat saat memasukkan ke dalam plastik OPP, pastikan untuk pie browniesnya ini sudah benar-benar dingin. Nah, untuk cara pengemasannya kembali bisa dimasukkan ke dalam dus seperti ini. Ini bisa untuk ide hantaran, ide jualan hantaran, atau bisa juga sebagai hantaran keluarga. Nah, tampilannya sangat cantik ya kalau sudah dimasukkan ke dalam dus seperti ini, sudah premium. Dan ini walaupun dari bahan yang sederhana tapi rasanya seperti rasa kalau kita beli-beli di tempat bakery yang premium ya. Dan kalian bisa lihat untuk tekstur browniesnya itu sangat lembut dan kulit pie-nya itu renyah. Jadi kalian wajib untuk mencobanya. Ini karena aku baru puasa, jadi aku tidak mencoba. Oke, untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual per satunya bisa dihargai 3.000 sampai 4.000 rupiah. Jadi nanti tentukan aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Karena aku menggunakan bahan yang sederhana, jadi memang bisa menekan ya harga jualnya. Kalau kalian menggunakan bahan premium, tentunya nanti lain harganya. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Cara membuat brownies pie ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, mudah-mudahan bisa laris manis. Dan bagi kalian yang menginginkan cetakan ini, silahkan kunjungi ke TikTok aku di Rosita Susi. Nanti klik di keranjang kuning, di sana nanti tersedia beberapa macam aneka cetakan maupun alat-alat baking. Jadi jangan lupa ya, yang ingin berbelanja cetakan dan lain-lain, silahkan langsung aja kunjungi ke Rosita Susi di TikTok. Nanti untuk linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan snack untuk isian snack box ya. Ini dari bahan yang sederhana, tampilannya cantik, namanya kue lumpur mutiara. Seperti apa proses juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Terlebih dahulu aku akan kocok lepas ya, ada 2 butir telur. Di sini juga aku tambahkan dengan gula pasir sebanyak kurang lebih 40 gram.
Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili, setengah sendok teh garam, lalu aduk hingga tercampur rata atau dikocok lepas aja hingga tercampur rata. Dan masukkan 400 ml santan, juga 200 gram tepung terigu, pilih yang pro sedang aja. Aduk kembali hingga tercampur rata sampai tidak ada yang bergumpal atau bergerindil. Masukkan juga di sini 3 sendok makan margarin cair, dan supaya warnanya cantik ya, di sini juga aku tambahkan dengan pewarna kuning. Supaya adonannya ini halus, tidak ada yang bergumpal, di sini akan aku saring. Kemudian siapkan cetakan kue lumpur seperti ini ya. Panaskan dengan menggunakan api yang sedang, cenderung kecil. Lalu olesi permukaannya dengan menggunakan margarin tipis-tipis. Tunggu hingga panas terlebih dahulu. Nah, jika sudah panas untuk cetakannya, kemudian tuang ya hingga penuh. Nah, jika sudah, kemudian tutup ya, lalu biarkan kurang lebih 3 menit aja. Setelah itu akan aku sendok ya untuk yang ada di bagian tengah supaya timbul cekungan. Nah, di sini supaya lebih cepat aku menggunakan alat penyedot seperti ini. Ini sebenarnya alat untuk membuat puding suntik ya, atau puding motif. Sekali lagi, kalau kalian tidak ada alatnya, bisa disendoi manual seperti ini aja. Tapi kalau menggunakan penyedot atau suntikan seperti ini ya, itu lebih cepat karena hanya 1 kali tarik aja sudah timbul cekungan gitu ya. Jadi pastikan saat untuk mengambil adonan basah yang di tengah itu, adonan pinggirnya sudah agak mengering ya, supaya saat diambil sudah timbul cekungan di bagian pinggirnya. Oke, lakukan semua hingga selesai. Kemudian setelah itu ditutup rapat, lalu panggang hingga garing, kurang lebih 7-10 menit aja. Kalau sudah, tinggal diangkat seperti ini. Lakukan semua hingga selesai. Nah, kalau sudah semuanya dicetak dan seperti ini hasilnya, lalu aku biarkan dingin terlebih dahulu. Kemudian di sini aku akan siapkan bahan untuk toppingnya. Bahan isiannya atau bahan topping di sini, siapkan panci, kemudian juga 400 ml santan. Tuang sedikit ke 4 sendok makan tepung maizena, nanti fungsinya sebagai pelarut. Kemudian sisa santan tuang ke dalam panci, masak bareng dengan tambahan gula pasir ya, kurang lebih 5 sendok makan.
Tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam, lalu setengah sendok teh vanili, masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang aja. Kalau sudah mendidih, kemudian masukkan larutan maizena, masak kembali dan tunggu hingga meletup-letup. Setelah mendidih, kemudian matikan api kompor. Lalu di sini juga aku akan masukkan untuk sagu mutiara. Jadi sagu mutiaranya ini udah aku rebus ya, sebanyak 30 gram. Masukkan lalu aduk hingga tercampur rata seperti ini. Nah, lalu akan aku tuang di atas cekungan kurang lebih 2 sendok makan. Lalu biarkan hingga benar-benar dingin ya, karena kalau dingin untuk sagu mutiaranya ini bisa keset gitu ya, artinya tidak cair. Dan seperti ini untuk hasilnya ya, sangat cantik. Nah, kalau sudah semuanya, tinggal di atasnya aku berikan tambahan topping buah ceri kering. Ini opsional aja, kalau tidak ada buah ceri kering boleh diberikan topping daun pandan potong. Oke, dan seperti ini hasilnya ya, satu resep ini menjadi 16. Jadi ini pas banget sebagai ide jualan. Kalian juga bisa jual dengan dimasukkan ke dalam cup seperti ini. Tampilannya akan cantik. Bisa juga dikemas satu persatu dengan menggunakan plastik mika yang ada tutupnya. Nah, ini kalau sudah dingin, tidak gampang tumpah ya untuk bagian isiannya karena sudah mengeras. Seperti ini tampilannya. Ini di suhu ruangan hanya bisa bertahan maksimal 2 hari aja. Jadi nanti sesuaikan ya yang ingin dijadikan sebagai ide jualan. Untuk harga jualnya bisa kalian jual kisaran di 2.000 sampai 3.000 rupiah aja. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.